Episode 23. Setelah terdiam beberapa saat, Nalina membuka suara. Vano, aku hanya ingin terbebas. Tidak ada ikatan apapun dengan pria itu lagi. Aku tak ingin bertemu. Aku tak ingin terlibat lagi dan pria itu. Selama ini aku sudah sangat bodoh. Aku tak ingin mengingat semua kenangan saat aku sebodoh itu. Aku ingin menjadi Nalina yang baru, Nalina yang dulu saat bersamamu, tapi jadi versi yang lebih baik. Aku akan menghapus Nalina selama bersama Dion. Aku ingin rumahku segera dijual. Aku ingin mereka segera keluar dari rumahku. Nalina, apa kamu ingin menemui orang tuamu? Kalau kamu ingin, aku akan menemanimu, ucap Vano. Nalina menggeleng. Tidak, aku tidak mau. Aku sangat merindukan mereka, tapi aku belum siap bertemu mereka sekarang. Aku sangat malu. Aku masih belum punya keberanian untuk itu. Biarkan aku membuktikan diriku dulu sejenak. Setelah semuanya lebih baik, baru aku akan menemui ayah, ibu juga kakak-kakakku, ucap Nalina menatap kosong. Lalu Devano mengangguk. Baiklah, apapun yang kamu inginkan. Oh ya, hari ini Pak Bimo akan memetikanmu buah anggur di kebun sebelah. Wajah Nalina berbinar. Benarkah, tanya Nalina. Dulu Nalina sangat senang saat ikut memilih anggur di kebun villa ini. Baguslah, aku akan ikut Pak Bimo dan Mbak Yanti, ucap Nalina. Nalina sudah akrab dengan mereka sejak dulu. Baiklah, kalau begitu apa tidak apa-apa kalau aku keluar sebentar? Tanya Devano. Tentu pergilah, aku tidak akan kabur. Aku tidak akan pernah kabur lagi, ucap Nalina. Kalau kamu kabur lagi, aku akan kembali menangkapmu dan memborgolmu selamanya, sahut Devano tertawa. Sudah sana pergilah, ucap Nalina, yang bersiap menemui Pak Bimo dan Mbak Yanti. Lalu Devano mengelus rambutnya. Nalina, baiklah, aku pergi dulu, hati-hati di rumah, ucap Devano. Bukannya kamu ya yang harusnya hati-hati. Kamu kan yang mau keluar, bukan aku. Aku tidak akan apa-apa. Aku sangat kuat, tidak sepertimu. Kalau kamu ini mudah ditipu, ucap Devano bercanda. Ya kau benar, ucap Nalina, wajahnya agak sendu. Sudahlah, aku bercanda, sana pergi. Carilah anggur sebanyak-banyaknya, ujar Devano. Lalu Devano berangkat. Nalina tak tahu Devano mau kemana. Tapi sebenarnya Devano menuju tempat yang lumayan jauh. Dia pergi ke rumah orang tua Nalina, pergi ke desa Erem Sari, tempat kediaman keluarga Baskara berada. Dia ingin mengabarkan tentang keadaan Nalina saat ini. Setelah berita itu viral, Devano tahu pasti keluarga Nalina sangat cemas. Jadi dia ingin secara langsung menemui Om Damar dan Tantrani, juga Karian dan Kak Dimas. Dia pergi pagi sekali agar segera tiba di sana. Sekitar pukul 10 pagi dia tiba di kediaman Baskara. Kebetulan saat itu mereka sedang berkumpul. Dugaan Devano benar. Keluarga Baskara sudah mengetahui berita itu dan sedang mencemaskan Nalin. Tapi sepertinya mereka tidak bisa menghubungi Nalina karena memang Nalina menonaktifkan nomornya karena dia tidak ingin diganggu oleh Dion. Saat tiba, Devano disambut oleh security yang sudah mengenalnya dengan baik dan juga para pelayan. Mereka mengantar Devano ke dalam. Nyonya Rani yang sedang bicara serius dengan putra-putranya. Dengan Rian dan Dimas terkejut dengan kedatangan Devano. Rani sangat bahagia melihat Devano karena dulu dia pikir Devano lah yang akan menjadi menantunya kelak. Tapi ternyata takdir berkata lain. Nalina terburu menikah dengan pria yang entah dari mana asalnya. Rani menghampiri Devano dan memeluknya penuh kerinduan. Anakku, kamu datang. Bukankah tante dengar kamu sedang berada di Amerika? Waktu tante bertemu dengan mamamu 1 bulan lalu, mamamu bilang kamu sedang menempuh pendidikanmu di Amerika, sayang, ucapnya dengan lemah lembut, seperti kepada anaknya sendiri. Lalu Devano menjawab, benar tante, tapi karena aku sangat merindukan Nalina, jadi aku segera pulang, ucapnya dengan gayanya seperti biasa. Vano, kamu tahu kan Nalina pergi dari rumah ini dan menikah dengan pria yang tidak jelas. Kami sudah berusaha melarangnya, tapi dia tetap nekat menikah dengan pria itu. Dan sekarang ternyata pria itu menyakitinya. Kami sangat mencemaskan Nalin, tapi Nalin tidak bisa dihubungi. Lalu Tuan Damar Baskara mendekati Vano dan menepuk pundaknya. Vano, Om senang kamu datang. Bagaimana kabar papamu, Om? Lama sekali tidak bertemu dengannya. Papa baik, Om. Papa akhir-akhir ini sering berolahraga. Katanya papa ingin sekali mengajak Om main golf di sana, ucap Devano bercanda. Aduh, apakah aku masih bisa main golf? Sementara pinggangku sering sakit sekarang, apalagi sejak Nalin pergi dari rumah ini. Om jadi sering kurang sehat, ucapnya. Hai Karian, hai Kak Dimas, apa kabar, ucap Vano menyapa mereka. Lalu Dimas menjawab dengan candaan. Hai adik ipar, gak jadi, ucapnya. Kata
membuat rencana untuk memberi pelajaran pada pria sialan itu, ucap Dimas. Lalu Rian menepuk lengan Vano. Vano, duduklah, kamu pasti capek kan? Perjalananmu dari kota ke sini memakan waktu hampir 3 jam, ucap Rian. Tidakkah aku sebenarnya membawa supir? Karena aku harus melakukan banyak hal, jadi aku tidak bisa fokus sambil menyetir, ucapnya. Om, tante, kakak, sebenarnya Vano kesini mau mengabarkan sesuatu yang mungkin kalian sedang cemas kan? Rani, Damar, Rian, dan Dimas memperhatikan Devano dengan penasaran. Aku tahu pasti kalian mencemaskan Nalina, tapi tenang saja, sekarang Nalina sedang bersamaku di suatu tempat yang aman dan nyaman. Aku akan menjaganya, tidak akan lecet sedikit pun, tidak akan berkurang satupun, ucap Devano sambil tersenyum. Kalian percayakan padaku, dari dulu aku selalu menjaga Nalina. Aku sudah memberi pelajaran pertama pada pria itu. Selanjutnya untuk perceraiannya, aku sudah mengurusnya. Nalina juga ingin menjual rumahnya yang di perumahan Mentari, karena dia tidak ingin mengingat memori bersama pria sialan itu. Dan untuk kedepannya, aku mohon restu Om, Tante, dan kalian Kak. Kalian pasti sudah tahu kalau aku sejak dulu sangat mencintai Nalina. Kedepannya aku akan memperjuangkannya. Aku tak akan melepaskannya lagi, ucap Devano sambil menunduk. Nyonya Rani bahagia mendengarnya. Matanya berkaca-kaca lalu berkata, dengan apa yang telah dialami Nalina, kamu masih mau menerimanya? Dia sudah pernah menjadi milik orang lain. Aku selalu menerima Nalina dalam keadaan apapun, asal dia bisa bahagia bersamaku. Apapun akan kulakukan untuk membuatnya bahagia. Nalina memang benar-benar anak yang ceroboh, ucap Damar. Ada laki-laki yang sempurna di depannya. Dia malah melihat laki-laki tak tahu diri di luaran sana, ucapnya. Tidak apa-apa Om, saat itu mungkin Nalina hanya melihat sisi yang berbeda dari kehidupannya. Mungkin dia melihat laki-laki itu sedikit berbeda dengan lingkungannya, dan itu sesuatu yang baru bagi Nalina, dan berpikir pria itu sangat setia dan tulus. Tapi sebenarnya Nalin tak tahu apapun tentang dunia luar, tentang orang yang hanya memanfaatkannya, karena dia terlalu baik. Nalina terlalu tulus, jadi dia hanya tersesat sesaat, ucap Devano. Semua keluarga Devano merasa kagum dan bangga jika Devano bisa menjadi menantu mereka. Rian menepuk bahu Devano. Terima kasih, kamu selalu melindungi adikku, ucap Rian. Tapi mungkin untuk beberapa waktu, dia tidak bisa kesini. Kenapa, tanya Dimas. Nalin masih belum siap untuk bertemu kalian. Dia masih malu, dia masih ingin membereskan semua dan memperbaiki dirinya. Baru nanti kalau dia sudah siap, aku yang akan mengantarnya sendiri ke sini. Baiklah, tidak masalah. Om sekarang tidak akan khawatir lagi. Yang penting dia bersamamu. Meskipun dia tidak ke sini, Om akan tenang, ucap Damar. Terima kasih Om sudah percaya pada Vano. Lalu Devano berkata lagi, oh ya Kak Rian, aku dengar Dion itu bekerja di perusahaan kakak ya? Benar, waktu itu dia melamar ke perusahaanku. Awalnya aku tidak tahu. Setelah melihat data-datanya, aku baru sadar jika itu suaminya Nalina. Karena itulah aku memberinya pekerjaan yang layak, agar dia bisa membahagiakan adikku. Dan sebenarnya sebentar lagi, aku sudah mempromosikan kenaikan jabatannya. Tapi ternyata, bukannya membahagiakan Nalin, dia justru menyakiti adikku begitu dalam. Besok aku akan memberinya surat pemecatan, ucap Rian. Baguslah Kak, aku sudah memberinya pelajaran pertama, dan ini yang kedua. Tak akan kuberi ampun hingga hidupnya benar-benar hancur, ucap Devano. Baiklah, kalau sudah ada kamu maka kami bisa bersantai, ucap Rian dan Dimas. Lalu mereka tertawa bersama. Setelah itu Rani memaksa Devano untuk makan bersama mereka seperti dulu. Devano tak bisa menolak. Rani minta para pelayan untuk segera menyiapkan makanan kesukaan Devano. Setelah selesai makan, lalu ia berpamitan untuk segera kembali ke kota dan ingin segera melihat Nalina. Baru beberapa jam